Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Senpai Channel dan kita akan membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau orang biasa menyebutnya sebagai KUP ya. Nah, KUP ini berisikan mengenai hal-hal yang bersifat umum ya dan juga prosedur perpajakan. Kita lihat di sana ada sekitar 40-an pasal yang nanti kita akan pelajari bersama-sama dan yang berisikan atau mengatur hal administratif dan juga hal tentang pidana dan seterusnya. Kalau misalnya kita ingat bahwasanya hukum perpajakan itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum perpajakan formil dan juga hukum pajak material ya. Maka KUP ini adalah bagian dari hukum pajak formil, yakni bagaimana caranya mengejawantahkan atau membuat hukum pajak material ini bisa diterapkan. Yakni melalui dengan hukum pajak formil ini dengan adanya KUP ini. KUP ini eh, didasarkan pada atau diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya. Dan pada saat itu merupakan reformasi besar-besaran di bidang perpajakan, terutamanya adalah shifting dari official assessment system menjadi self assessment system. Nah, ada beberapa paket undang-undang yang disahkan pada saat itu, yaitu Undang-Undang PPH, kemudian Undang-Undang KUP juga, Undang-Undang PPN, dan tahun berikutnya ada juga Undang-Undang PBB ya. Nah, KUP ini telah mengalami 4 kali perubahan ya, di antaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 94, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Adapun yang terbaru ini yaitu terkait dengan adanya pandemi COVID-19, di sana juga diatur sedikit perihal mengenai perpajakan juga dengan awalnya Perpu nomor 1 tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, tapi secara konten ke seluruh undang-undang ini, kalau misalnya dia ada perubahan itu, yang lama itu hanya perubahannya aja yang menjadi berlaku pada saat itu. Adapun yang lainnya adalah tetap berlaku. Jadi undang-undang yang baru itu tidak menghapus seluruh undang-undang yang lama, namun hanya menggantikan pasal-pasal yang sebagian pasal-pasal darinya diubah sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keinginan dan lain sebagainya dari pemerintah ataupun dari legislatif ya. Ataupun itu juga dari para pelaku usaha juga yang kadang juga menginginkan adanya suatu perubahan dari undang-undang. Undang-undang KUP ini kita lihat circumnavigation-nya atau navigasi dari undang-undang KUP ini. Kita dari awal yakni bahwasanya yang tadi disampaikan bahwasanya undang-undang KUP ini berisikan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka di sana diatur mengenai hal-hal yang bersifat formil ya. Nah, ketika seseorang ya kan atau badan itu telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka dia nantinya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, dari wajib pajak ini nanti sebagian adalah wajib melakukan pembukuan ya dan yang lainnya wajib melakukan pencatatan. Yakni yang wajib pembukuan adalah wajib pajak badan dan juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset tertentu, yakni di atas 4,8 ya. Yang lainnya itu boleh melakukan pencatatan. Nah, setelah itu ada pasal-pasal yang mengatur mengenai pembayaran pajak, kemudian pelaporan pajak atau SPT,
pemeriksaan pajak, dan juga nanti hasil dari pemeriksaan pajak itu adalah ketetapan pajak. Nanti kalau misalnya ketetapan pajak itu tidak dibayarkan setelah lewat jatuh tempo, maka nanti ada proses penagihan pajak. Dan jika wajib pajak tidak setuju dan lain sebagainya, maka dia dapat melakukan upaya-upaya hukum, dan ketika nanti upaya hukumnya itu bisa atau disetujui, maka dia bisa mendapatkan atau misalnya upaya hukum dan pemeriksaan ya ini disetujui, maka dia bisa mendapatkan restitusi dan atau untuk upaya hukum dapat imbalan bunga. Nah, adapun mengenai tindak pidana pajak ya, ini diatur di pasal 38 ke atas ya, ini ada banyak hal ya kan, tindak pidana perpajakan ini. Misalnya kalau misalnya wajib pajak itu atau seseorang atau badan itu dengan sengaja ya, dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau dengan sengaja tidak melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Atau misalnya wajib pajak itu melaporkan SPT namun isinya tidak benar. Ya kan? Atau wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Atau juga wajib pajak memperlihatkan pembukuan atau laporan keuangan itu dengan salah. Artinya sengaja disalah-salahkan, ini dengan sengaja ya. Nah, untuk tidak pidana perpajakan ini juga tidak serta-merta segala sesuatunya ketika memenuhi syarat itu harus dilakukan tindak pidana perpajakan. Cuman di perpajakan ini lebih mengedepankan secara administratif dulu. Artinya ketika wajib pajak mau melunasi atau mau setuju untuk membayar pajaknya beserta sanksinya, maka tidak dilakukan tindak pidana perpajakan. Kemudian jenisnya juga di KUP ini juga diatur mengenai ketentuan penutup dan juga ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Nah, bagi yang ingin membaca atau memahami KUP dengan cara yang lainnya, saya berikan tampilan. Ini peta konsep KUP sebenarnya juga kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman ini based on a chart ya. Jadi pemahamnya mungkin bagi orang yang berbeda cara memahaminya, ada yang lebih suka dengan circumnavigation tadi, ada yang suka dengan peta konsep ini. Ya akan saya terangkan bahwa KUP itu berisikan mengenai hal-hal yang bersifat umum dan juga secara formal mengatur supaya hukum pajak material ini dapat berjalan. Ya, ini berisi mengenai self-assessment system, pendaftaran diri dan melaporkan usahanya, pembukuan, berisikan SPT, pembayaran pajak. Dan di sana juga ada pengawasan pajak, yakni dengan pemeriksaan pajak. Serta produk dari pemeriksaan itu adalah SKP KB, SKP KBT, SKP LB, SKPN, dan ini STP seharusnya ya ini. STP ya. SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPN surat ketetapan pajak nihil, dan STP adalah surat tagihan pajak. KUP juga mengatur mengenai penagihan pajak ya. Meskipun penagihan pajak ini lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang PPSP ya, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun secara general juga diatur dalam Undang-Undang KUP. Diatur pula mengenai sengketa pajak, banding dan gugatan, serta diatur mengenai imbalan bunga jika wajib pajak menang dalam banding atau gugatan tadi, dia bisa memperoleh imbalan bunga. Dan selain itu juga mengatur mengenai tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana saya jelaskan sebelumnya. Nah, tindak pidana perpajakan itu ya tindak pidananya itu apa aja, kemudian pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Nah, bedanya adalah pemeriksaan bukti permulaan ini adalah seperti preliminary dari penyidikan. Jadi sebelum dilakukan penyidikan oleh PPNS, ya kan, dan juga nantinya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, itu dilakukan dulu pemeriksaan atas bukti permulaan yang nanti akan menghasilkan ada tidaknya
yang menentukan secara legalnya ada tidaknya tindak pidana perpajakan atau tidak ada. Seperti itu. Hal yang lainnya adalah bagaimana siklus pajak itu secara administratif. Nanti kita akan jelaskan bagaimana siklus pajak secara administratif dan juga siklus pajak secara pidana ya. Nah, secara administratif ini dimulai dari fase timbulnya hak dan kewajiban, kemudian dilanjutkan fase self assessment, terus ada fase pengawasan dari Fiskus, fase adanya sengketa antara wajib pajak dan Fiskus, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, fase timbulnya hak dan kewajiban tentu adalah berlakunya undang-undang ini. Di sana mengatur mengenai syarat subjektif dan objektif, dan di sana nanti ada hak dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri. Kewajibannya adalah untuk wajib ber-NPWP bagi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan juga wajib melaporkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak bagi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam hal PPN ya kan. Kemudian dari wajib pajak itu sebagian adalah wajib pembukuan, yaitu wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di atas 4,8 ya, itu wajib pembukuan. Dan yang lainnya meskipun dia nggak wajib pembukuan, tapi dia wajib pencatatan. Kemudian kewajiban salah satu berikutnya adalah menyampaikan SPT, surat pemberitahuan. Dan surat pemberitahuan ini memiliki daluarsa penetapan 5 tahun ya, yang artinya jika lebih dari 5 tahun dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan, kecuali jika ada indikasi tidak pidana. Nah, fase ini kemudian dilanjutkan adalah fase pengawasan ya kan. Fase pengawasan ini adalah tugas utama dari Fiskus itu sendiri. Pengawasan diantaranya juga sebenarnya dalam prakteknya itu bisa dilakukan oleh account representatif atau fungsional pemeriksa pajak. Dan fase pengawasan ini tidak yang paling utama adalah mengenai pemeriksaan ya. Meskipun tidak semua wajib pajak nanti akan diperiksa. Sebagian juga dari pengawasan itu hanya dihimbau misalnya untuk membetulkan SPT-nya yang tidak benar, ya kan? Atau jika ditemukan data lain, maka wajib pajak juga dapat dihimbau untuk membetulkan SPT-nya. Jadi tidak serta-merta harus langsung diperiksa begitu. Kemudian dari pemeriksaan ini nanti akan menghasilkan ketetapan pajak. Jika wajib pajak setuju, maka tinggal dibayar saja ketetapan pajaknya. Jika wajib pajak tidak setuju, ya kan, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Ya, di sini masuk fase sengketa ya. Nah, nanti diterbitkan surat keputusan keberatan. Dalam hal wajib pajak setuju, ya kan, maka ya tinggal dibayar saja pajaknya. Atau misalnya bisa juga membayar dengan menunda dan mengangsurnya. Namun jika wajib pajak tidak setuju, maka wajib pajak dapat, ya kan, dapat mengajukan banding. Dapat artinya adalah hak ya. Dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi banding ini tidak diputuskan oleh tax authority ya DJP ya, tapi diputuskan oleh hakim di pengadilan pajak, dan nanti akan keluar putusan dari banding itu. Nah, nanti putusan itu apakah menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolaknya. Dalam artian nanti ternyata ditolak, maka ya itu menjadi tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dan kalau misalnya wajib pajak tidak melunasinya pada saat atau sebelum jatuh tempo, maka nanti dilakukan tindakan penagihan yang akan dibahas pada chapter yang lainnya. Kemudian siklus pajak dalam hal terdapat indikasi atau pidana perpajakan itu tidak serta-merta segala sesuatu yang melanggar itu nanti langsung atau yang sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang KUP, ya kan? Tadi langsung dilakukan di treatment sebagai pidana perpajakan, ya kan? Tapi harus melalui prosedur-prosedur atau proses tertentu, ya kan? Yakni adanya nanti dari KPP, ya kan? Dari AR atau dari melalui konseling atau verifikasi atau pemeriksaan khusus itu nanti menghasilkan
IDLP ya, informasi data dan laporan pajak yang akan dilaporkan ke Kanwil. Nah, nanti Kanwil ini yang akan memprosesnya ya kan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan tadi adalah untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana perpajakan atau tidak. Yang kemudian nanti dilakukan dengan penyidikan ya kan dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di kejaksaan. Serta nanti larinya adalah selain surat ketetapan pajak ya kan, surat ketetapan pajak itu juga tindak pidana itu bisa juga pidana penjara ya. Nanti diputuskan terbukti atau tidak ya kan, apakah itu alfa atau sengaja ya kan di pengadilan negeri ya, di pengadilan negeri. Nah, ini prosesnya mirip dengan proses pengadilan pada umumnya ya, di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi dan seterusnya. Kalau misalnya administratif pajak tadi, ya kan, itu hanya di pengadilan pajak saja, tidak bisa di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau PT UN, ya kan. Nah, adapun kalau misalnya ada tindak pidana perpajakan, maka dia nanti jaksa penuntut umumnya adalah mengajukannya di pengadilan negeri. Dan kalau misalnya banding atau misalnya keberatan, bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan seterusnya. Sampai kasasi dan PK ya di Mahkamah Agung ya. Nah, Undang-Undang KUHP tadi ini kan berisikan mengenai hak dan kewajiban ya kan. Secara umum ya, secara umum global ini hak dan kewajiban semuanya. Hak bagi wajib pajak, kewajiban bagi wajib pajak, hak bagi fiskus, dan kewajiban bagi fiskus ya kan. Nah, kewajiban itu kurang lebih isinya adalah kapan kewajiban itu timbul ya kan. Kemudian itu bagi siapa, bagi fiskus atau bagi wajib pajak. Kemudian bagaimana cara menunaikan kewajiban serta apa sanksinya jika kewajiban itu tidak dilaksanakan. Adapun hak itu adalah mengenai kapan dan untuk apa hak itu ada, kemudian hak itu berlaku bagi siapa, serta bagaimana cara memperolehnya, tentu based on peraturan ya. Dan apa konsekuensinya kalau misalnya hak itu tidak diambil. Sebagai contoh adalah ketika wajib pajak itu diperiksa ya kan, kemudian wajib pajak tidak setuju, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan. Artinya berhak di sini adalah wajib pajak meskipun dia setuju ya kan, dia bisa saja mengajukan keberatan, dia juga bisa tidak jadi mengajukan keberatan, ya kan. Dan kalau misalnya tidak jadi mengajukan keberatan ya berarti dia wajib membayar utang pajaknya ya kan tanpa menunggu adanya surat keputusan keberatan. Dan kalau misalnya dia mengajukan keberatan, tentu nanti harus berisikan berapa yang sebenarnya dia setuju dan berapa yang sebenarnya dia tidak setuju dan nanti proses keberatan akan diproses oleh DJP ya. Nanti akan dikeluarkan keputusan apakah menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak, ya kan. Nah, seperti itu. Oke, demikian mungkin garis besar umum dari ketentuan umum perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Thanks for watching, thanks for listening. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment to improve Senpai channel. Thank you.